Pelaku sate beracun Nani Apriliani Nurjaman diketahui berstatus nikah siri dengan sosok yang bernama Tommy. Hal tersebut diungkap Ketua RT tempat tinggal Nani yakni RT 3, Padukuhan Cepoko Jajar, Sri Mulyo, Piyungan, Bantul, Agus Rianto, 40 tahun. Nani Apriliani Nurjaman sudah sekitar setahun lalu menempati rumah di Padukuhan Cepoko Jajar RT 3, Siti Mulyo, Piyungan Bantul. Tinggal 1 tahun lebih. Bersama istri, Siri, Tommy ini kan nikah siri, ujar Agus Rianto. Ia menjelaskan bahwa keduanya mengaku nikah siri setelah keduanya menghubungi Agus. Mereka berniat tinggal di wilayah Cepoko Jajar. Sebelum tinggal di sini Pak Tommy dan Mbak Nani telepon saya dan menemui saya untuk tinggal di sini. Jadi jika ada warga baru harus laporan ke sini dan dari laporan mereka sudah menikah siri, terang Agus. Meski demikian, pihaknya tak memiliki bukti terkait nikah siri itu. Namun Agus dihubungi orang tua Nani Apriliani Nurjaman jika keduanya sudah menikah secara sah sesuai keyakinan agama mereka. Orang tua dia Nani telepon saya, jika dia menitipkan Mbak Nani kepada saya. Dia juga menyampaikan Nani dan Tommy sudah menikah secara agama. Jadi untuk meyakinkan saya, kata dia. Nani kata Agus, bekerja di sebuah toko kosmetik. Pihaknya tidak begitu paham di mana lokasi bekerja. Tetapi memang kerjanya sampai malam. Pulang malam terus dan karena pekerjaan itu dia tidak begitu dekat. Tapi saat menempati rumah baru itu, dia mengundang kami untuk syukuran, kata dia. Ia menjelaskan bahwa rumah Nani merupakan rumah sendiri yang dibeli dari pengembang perumahan di sana. Saat ini Nani sedang mengajukan balik nama untuk sertifikat tanahnya. Beberapa waktu lalu bertemu saya meminta surat terkait proses balik nama. Saat itu saya tak menyangka Mbak Nani sampai terlibat kasus seperti ini, terang dia. Hingga kini, pemeriksaan tersangka Nani masih didalami kepolisian. Polisi juga menyebut terdapat satu orang berinisial R yang kuat dugaannya sebagai rekan Nani dan menyarankan untuk memberi pelajaran kepada Tommy. Polisi pun masih buru R teman Nani. Lalu siapa sebenarnya Aibtu Tommy? 1. Penyidik senior Satreskrim Polresta Yogyakarta. Tommy adalah anggota kepolisian di bagian Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Yogyakarta. Aibtu Tommy menjadi penyidik senior di Reskrim Polresta Yogyakarta. 2. Tangani ratusan kasus kriminal. Timbul mengatakan ratusan kasus kriminal pernah ditangani. Saat ditanya terkait kasus kriminal paling krusial yang pernah ditangani oleh T, Timbul belum memastikan lebih lanjut. Belum tahu pasti kalau itu, banyak ya, kata Timbul. 3. Dapat penghargaan. Tommy pernah mendapatkan penghargaan dari Polda DIY pada 2017 silam sebagai penyidik terbaik. Timbul pun membenarkan adanya informasi tersebut dan menegaskan bahwa Tommy memang penyidik senior dengan kinerja yang baik. Ya karena sudah senior di Reskrim Polresta, artinya memang bisa bekerja, terang dia. Namun demikian, Timbul belum memastikan sudah berapa lama Tommy bertugas sebagai penyidik di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kalau itu belum tahu pasti, yang jelas dia sudah senior, tegasnya. Seperti diketahui, hasil laboratorium kesehatan dan kalibrasi Dinas Kesehatan, Dinkes di Yogyakarta menyebutkan bumbu sate dicampur dengan racun potasium sianida. Hasil laboratorium, iya, positif sianida. Racunnya potasium sianida, kata Kapolres Bantul, AKBP Wahyu Tribudi Sulistiono, Sabtu, tanggal 1 Mei tahun 2021. Senyawa kimia tersebut memiliki rumus KCN. Garam kristal tak berwarna yang terlihat mirip dengan gula, dan sangat larut dengan air. Menurut Wahyu, racun jenis ini mematikan, terlebih dikonsumsi dalam jumlah besar. Dr. G. Widiartana SH Mehum, dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, UAJY, mengatakan kasus ini pada dasarnya sudah masuk pembunuhan berencana. Setiap pembunuhan dengan racun dapat dipastikan merupakan pembunuhan berencana. Ia menjelaskan, hal itu lantaran ada jeda waktu yang cukup banyak antara niat dengan pelaksanaan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang. Ditanya mengenai hukuman apa yang bakal diterima pelaku, Widiartana menambahkan, pelaku bisa saja dihukum mati. Ancaman sanksinya maksimal pidana mati, tambah anggota Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) itu. Widiartana mengatakan, ancaman hukuman itu sudah dirumuskan dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Jika ada banyak hal yang meringankan, bisa saja hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 20 tahun, tandasnya.